Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan wa sallama taslima amma ba'd. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kaum muslimin muslimat yang saya hormati, pagi hari ini kita kembali membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Riyadhus Shalihin. Bab kita kali ini sampai pada istihbab su'ali ahli marid an halihi, disunahkannya, dianjurkannya untuk bertanya kepada keluarga orang yang sakit tentang keadaannya. Di dalam bab ini dibawakan hadis dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya. Anna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kharaja min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wajhihi alladhi tuwfiya fihi. Bahwa Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridainya, keluar dari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menjenguk beliau yang saat itu sakit, yang mengantarkannya kepada kematian. Faqala an-nas, lalu orang-orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ya Abul Hasan, wahai Abul Hasan. Ini panggilan Ali karena beliau memiliki anak Al-Hasan, dipanggil ya Abul Hasan. Ini namanya kunyah. Dalam bahasa kita, wahai bapaknya Hasan. Kaifa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa kabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi orang-orang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib tentang keadaan Rasulullah, karena Ali baru saja menjenguk dan menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun demikian, ketika ada yang sakit, kita tidak bisa bertanya langsung kepada yang sakit. Kita tanya pada keluarganya, kabar bapak ini, ibu ini, tanya kabar. Ini bagian dari sunnah, bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu Ali mengatakan, asbaha bihamdillahi bari'an. Ya, pagi hari ini alhamdulillah dalam keadaan baik. Ali diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun ma yaquluhu man aisa min hayatihi. Bab tentang apa yang diucapkan oleh seorang yang tidak merasa adanya harapan hidup. Jemaah, pada satu kondisi seorang akan merasakan berat untuk bisa melanjutkan hidup. Ya, berat karena sakitnya yang berat, deritanya yang berat,
bukan suatu kepastian, hanya perasaan dia saja. Karena ajal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nggak sedikit orang yang merasa sudah mau mati tapi ternyata panjang umur. Ya. Akan tapi ketika seorang betul-betul merasa berat untuk melanjutkan hidup, maka berikut adalah ucapan yang hendaknya dikatakan, ucapan-ucapan yang baik berisi doa dan sebagainya. Dalam bab ini dibawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa mustaridun ilayya. Kata Aisyah, ibunda kaum muslimin radhiyallahu anha, beliau mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, saat itu sedang bersandar kepada diriku. Jadi memang detik-detik wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berada di rumah Aisyah. Rumah Aisyah yang menjadi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Nabi itu nggak pernah dikubur di masjid. Beliau itu dikubur di rumah Aisyah yang sekarang ini kita saksikan. Ya, tempat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rumah ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian ada perluasan, diseakan rumah itu masuk bagian masjid, padahal tidak. Ada pembatasnya di situ yang selalu dijaga. Nah, ketika dalam keadaan seperti ini, beliau mengatakan, Allahumma ghfirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Ya, kalimat yang diucapkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah doa-doa. Ya Allah, ampunilah aku. Padahal beliau adalah Rasulullah yang dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hidup. Ya, apalagi kita sangat butuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warhamni, sayangilah aku. Wa alhiqni birrafiqil a'la, dan pertemukan aku dengan ar-rafiqil a'la, pendamping-pendamping yang baik, yang tinggi kedudukannya, yaitu ar-rafiqul a'la. Mereka adalah an-nabiyyun, ya, was-siddiqun, wasyuhada, was-salihun. Itulah yang dimaksud dengan ar-rafiqul a'la. Jadi ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau sakit keras, ya, sambil bersandar, ya, pada Aisyah, beliau mengucapkan kalimat ini. Ya, dan ini menjadi sunnah bagi orang yang mengalami hal yang sama. Jadi ketika seorang sakit, ya, keras, baca doa-doa seperti ini, minta ampunan kepada Allah, minta disayang oleh Allah, dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan minta dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Ya. Wa anha qalat, dan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, dia mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil maut, indahu qadamun fihi ma. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat mengalami sakaratul maut, dan di sisi beliau ada sebuah gelas berisi air, ya, sebuah bejana berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Beliau masukkan tangannya ke bejana itu, bejana yang berisi air, masukkan situ. Tsumma yamsahu wajhahu bil ma. Kemudian dia usapkan, ya, tangannya itu ke wajah yang basah dengan air. Tsumma yaqulu, sambil beliau berdoa, Allahumma a'inni ala qamaratil mauti
guncangan, ya, guncangan. Dan dalam kondisi sekarang ini, ya, setan-setan itu berusaha keras juga untuk bisa menyesatkan manusia, karena mereka betul-betul berusaha semaksimal mungkin sampai titik terakhir bagaimana bisa menyesatkan manusia. Ya, dan Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan kepada kita umatnya, ketika seorang mengalami hal-hal berat semacam ini, ya, minta bantuan kepada Allah, ya, minta bantuan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW beliau mengatakan, Allahumma inni ala qamarati maut, ya Allah bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut atau guncangan-guncangan kematian. Ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan kalimat la ilaha illallah. Inna lil mauti sakarat. Itu diucapkan beliau. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Sungguhnya pada kematian itu ada guncangan-guncangannya, berat. Ya. Baik. Di antara doa juga, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan kami ketika menghadapi sakaratul maut. Nah, yang dibaca Nabi, Allahumma inni fi qamaratil maut, fi sakaratil maut. Allahumma inni, ya Allah bantulah aku untuk menghadapi sakaratul maut. Doanya pendek tapi betul-betul kondisi yang sangat penting, ya, baik, dan sangat krusial di mana manusia itu dilihat dari ujung hidupnya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Hanya saja amalan itu dilihat dari ujungnya. Bagaimana akhir kehidupan seorang, maka disitulah dia dilihat. Makanya ada istilah husnul khatimah, baik di penghujung, dan itulah yang kita harapkan. Ada juga istilah su'ul khatimah, buruk di penghujungnya. Alhamdulillah kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Para ulama rahimahullah, la istihbab wasiyati ahli al-maridi wa man yakhdumuhu bil ihsan ilaihi wa ihtimaluhu was-sabru ala ma yashukku min amrihi wa kadha bi wasiyati biman qala sababu mautihi bi haddin aw qisasin wa nahwihima. Disunahkannya atau dianjurkannya berwasiat kepada keluarga orang yang sakit atau orang-orang yang membantunya untuk berbuat baik kepadanya, kepada si sakit. Jadi ini nasihat khusus buat siapa? Buat keluarga. Kayak tadi babnya tentang bertanya kepada keluarga si mayit tentang keadaannya. Nah, sekarang anjuran untuk memberikan wasiat kepada keluarga. Kamu yang sabar ya, kamu berikan perhatian kepada dia, kamu sayangi dia, ya gitu wasiatnya. Karena memang ada anggota keluarga yang sakit itu ya nggak nyaman, segalanya itu nggak normal, ya kan? Yang mestinya tidur jadi nggak tidur,
macam-macam kondisi orang sakit nggak normal, betul nggak normal. Baik. Wasabru ala ma yashukku min amrihi. Kasih tahu supaya bersabar menghadapi hal semacam itu. Wa kadza bil wasiyati man qalba sababu mautihi. Demikian pula anjuran untuk memberikan wasiat kepada orang yang jelas kematiannya. Umumnya orang kan tidak jelas kematiannya kapan, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang ada kematian yang terlihat gitu, seperti kematian yang dijadwalkan. Misalnya seorang pernah membunuh, maka dijatuhi hukum qisas, dia dieksekusi mati, hukuman mati misalnya. Kan ada jadwalnya misalnya hari apa, ya, tanggal berapa. Nah, bisa saja orang yang pernah berbuat jahat ini kan bertobat setelah dia diingatkan, nggak tiba-tiba langsung dieksekusi mati. Biasanya dinasihati, dikasih tahu bahwa itu perbuatan dosa dan tetap minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat, kasih wasiat ya, qisas atau hukum had seperti hukuman persinahan, ya, hukuman mati misalnya, dan hukuman-hukuman lainnya, di mana jadwal kematiannya itu sudah ditentukan, jadwal eksekusi. Walaupun terkadang jemaah yang dimuliakan Allah, ada orang yang sudah dijadwalkan untuk eksekusi, ternyata dia mendapatkan maaf seperti dalam kasus kisos misalnya. Jadi detik-detik terakhir hendak dieksekusi, kemudian mendapatkan maaf dari keluarga korban, betul-betul maaf tanpa tebusan sama sekali. Biasanya ada uang darah yang disebut dengan diat, dan diat itu ukurannya 100 ekor onta. Baik. Nah, terkadang juga betul-betul hukumannya itu total, ya, tidak dikisas, tidak juga dituntut untuk membayar diat, ya, itu terjadi. Tapi ketika seorang mengalami itu, ya, diwasiatkan kepadanya untuk apa? Untuk banyak-banyak beristighfar, taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang yang tahu, dia kasih tahu dia. Ya. Atau kasus narkoba dan sebagainya, dituntut vonis mati, dan dia muslim, dan dia kafir, kemudian dalam proses masuk Islam dia, dalam proses vonis dan eksekusi, dia masuk Islam ketika di penjara. Ya. Kemudian dia diperintah hanya bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak sedikit kasus seperti itu. Baik, dalam bab ini babnya panjang, sebutkan An-Nawawi rahimahullah. Dalam bab ini dibawakan hadis dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Anna imra'atan min Juhaina atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Jadi ada seorang wanita dari Juhaina mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hamil di luar nikah. Ya, hamil di luar nikah. Hamil dari perzinahan. Faqalat, kemudian wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, asabtu haddan fa'aqimhu alayya." Ya Rasulullah, aku telah melakukan pelanggaran hukum had, ya, maka tegakkanlah hukumannya kepadaku. Jadi wanita itu dengan kesadarannya, ya, datang kepada Nabi agar tegakkan hukum had kepada dirinya. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, wali wanita itu yang mengurusi wanita itu, apakah itu orang tuanya atau saudara lelakinya atau pamannya, menjadi wali. Ya. Faqala ahsin ilaiha. Maka Nabi berpesan kepada wali perempuan itu, ya, kamu baik-baikin dia, kamu baik-baikin dia. Idza wada'at fatini biha. Kalau nanti dia sudah melahirkan, baru bawa
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyolatinya. Tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebagian bertanya, kok disolati yang telah berbuat zina seperti itu? Ya. Dan dikatakan, seandainya taubat dia itu dibagikan kepada seluruh penduduk Madinah, niscaya itu mencukupi. Jadi dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau taubatnya itu dibagikan orang per orang dari penduduk Madinah, jadi setiap orang kan pasti punya kesalahan, nggak ada manusia itu yang bersih dan suci dari kesalahan. Setiap orang. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa hamba-hambaku kalian adalah makhluk yang selalu berbuat salah siang dan malam. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum, dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni. Jadi seandainya taubatnya wanita ini dibagikan ke masing-masing penduduk Madinah, masing-masing punya salah kemudian bertobat, itu pasti akan cukup menunjukkan taubat dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang begitulah cara bertobat dari perbuatan tersebut. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, wa fi hadzal hadits dalil ala annahu la yashtaratu fil iqrar bis-zina ay yatakarrar arba' marrat, wa anna az-zani idza aqarra wa lam wahida huwa 'aqib la ishtibaha fi hali fa innahu yukhadhu bi iqrarihi wa yuqamu 'alaihi al-hadd. Di dalam hadis ini menunjukkan bahwa tidak disyaratkan pengakuan bahwa dia telah berzina ya sebanyak 4 kali, nggak disyaratkan begitu. Ya, bahwa pelaku perzinahan apabila dia telah mengaku walaupun sekali dan dia sadar tidak dalam keadaan stres atau gila, maka pengakuannya itu dijadikan sebagai acuan. Cukup, karena pengakuan itu merupakan bukti yang paling besar. Tapi dalam kasus perzinahan sendiri, kalau pelakunya nggak ngaku, itu harus ada 4 saksi laki-laki semuanya bahwa telah terjadi perzinahan. Artinya timba itu masuk ke dalam sumur. Jadi betul-betul timba itu masuk ke dalam sumur. Ya, kalau hanya di tepi sumur saja enggak. Kalaupun yang ngaku 3 kurang 1, yang 3 itu dicampur. Walaupun dia betul-betul melihat, karena syaratnya harus mutlak. Aturannya ketat. Gitu. Oleh sebab itu menuduh orang lain berbuat zina itu tuduhan serius. Ya, karena dia harus mendatangkan bukti, nggak bisa menuduh sembarangan. Jadi menuduh orang berbuat zina itu bisa dihukum. Jadi perkara ini bukan perkara yang perkara yang remeh, ini perkara yang serius. Tapi ketika pelakunya mengaku walaupun sekali, maka pengakuannya itu sudah dijadikan sebagai pedoman, ya, untuk ditegakkan hukum had kepadanya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung menghukum wanita itu ketika dia mengaku, tapi beliau juga melihat kondisi wanita tersebut. Saat itu dia dalam keadaan hamil atau mengandung, maka Nabi perintahkan kepada walinya untuk berbuat baik kepadanya, baik-baik dia. Ya, diajak untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Masya Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Lalu apa hikmahnya rajam di sini? Baik. Hikmahnya li'anna syahwatul muharramah syamilat jami'al badan. Ya. Ketika syahwat yang haram itu dirasakan ke seluruh tubuh, kan rasanya
fanasaba an yadhuqa jami'al badan ala al-uquq, maka sangat berkesesuaian hukumannya, di mana seluruh tubuh juga harus merasakan sakitnya. Karena ketika dia melakukan perbuatan itu kan perbuatan yang dirasakan nikmatnya seluruh tubuh. Nah, ini menunjukkan sekali lagi jemaah, syahwat itu di dalam Islam bukan ditekan atau dikebiri, akan tetapi diatur. Ya kalau pengen penyaluran syahwat, ya dengan jalurnya, yaitu menikah. Ya menikah, itu jalurnya. Nah, sehingga penyaluran itu benar dan itu bernilai sedekah, sebagaimana sabda Nabi SAW, ayat di ahaduna ya syahwatahu, apakah salah seorang datang, wahai Rasulullah, kemudian dia salurkan wa yakunu lahu ajr, kemudian dia bisa mendapatkan pahala padahal dia sedang bersenang-senang. Ya. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan pemahaman tadi, ara'ait in wada'aha fil haram akana lahu akana alaihi wizr fakadzalika idza wada'ahu fil halal kana lahu ajr. Coba deh kamu pikir, kata Rasulullah, bagaimana jika seorang itu menyalurkan syahwatnya kepada yang haram, bukankah dia mendapatkan dosa? Maka begitu pula ketika seorang menyalurkan syahwatnya kepada yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, hal-hal semacam ini perlu diterangkan supaya orang tak menganggap remeh perkara perzinahan. Orang tak menganggap remeh ya tentang sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Ini hukumannya keras, termasuk dosa besar. Ya, Allah musta'an. Berat sekali di dunia ataupun di akhirat. Di dunia hukumannya seperti bagaimana di akhirat. Tapi bagi yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan rela untuk ditegakkan hukuman pada dirinya, maka tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisah yang disebutkan di dalam hadis tadi. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, berikutnya kita masuk pada bab yang baru. Baru jawazul qaulil marid ana waj'un au mawqun au warasa wa lahu dzalik. Bab bolehnya seorang yang sakit mengatakan, aku sedang sakit nih, ya, aku sedang menderita, atau dia mengatakan kepalaku sakit. Kata-kata semacam ini dibolehkan idza lam yakun dzalik ala sabil tasakhut wa idharil jaza', apabila kata-kata itu ya tidak dimaksudkan karena tidak terima dengan takdir, dia marah dengan takdir, atau untuk menampakkan keluh kesahnya. Jadi kalau seorang mengucapkan kata-kata itu karena keluh kesahnya, karena dia protes terhadap Tuhan, menolak takdir yang ditakdirkan kepadanya, maka itu dilarang. Tapi kalau hanya sekedar menunjukkan saya lagi sakit, lagi nggak enak badan, mohon maaf, bukan untuk mengeluh, bukan, hanya sekedar memberitakan saja, itu boleh. Tapi kalau sedikit-sedikit mengeluh, sakitnya ini, mengeluh terus, ini yang dilarang. Jelas ya, Pak. Nah, dalam bab ini bawakan hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Qala dakhaltu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu dalam keadaan sakit. Fa masastuhu, kemudian aku sentuh beliau, pegang, ya, biasa orang sakit pegang. Itu sebagai bentuk sayang untuk mengetahui kondisinya sakit. Terus, fakult
syadidan. Ya Rasulullah, ini anda sakit parah nih. Karena waktu itu memang kondisinya juga demam. Baikkan sama Tuhan Musa. Faqala ajal, betul saya lagi sakit. Nah, ini pernyataan Rasulullah itu hanya sekedar bila, bukan mengeluhkan sakitnya kepada orang lain. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengaku dan mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitulah hendaknya orang yang sakit. Ya. Segala keluh kesahnya itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada sesama manusia. Karena Allah as-samad, tempat bergantung seluruh makhluk. Maka berkeluh, berkesah itu hanya kepada Allah. Allah, aku sakit ya Allah. Ampuni aku ya Allah, sayangi aku ya Allah. Ringankan ya Allah. Itu semacam itu. Bukan kepada sama manusia. Tapi hanya sekedar berita kepada sana boleh. Ketika Abdullah mengatakan, wahai Rasulullah, kau sakit keras ini. Betul. Hanya gitu. Ya, betul. Aku sakit keras. Inni mu'aku kama yu'aku rajulani minkum. Ya, sakitnya aku derita itu 2 kali lipat dari sakit kalian ini. Kalau ada satu orang yang sakit, ya, kalau ada satu orang yang sakit, ya, itu baru separuh. 2 orang yang sakit, nah seperti itulah yang dirasakan Rasulullah. 2 orang yang sakit berat, itu yang dirasakan oleh Rasulullah SAW. Tapi beliau nggak mengeluh, cuma ngasih tahu aja sakitnya kayak gini loh. Nah itu dibolehkan jemaah yang dimuliakan Allah. Hadis sahih dari Bukhari Muslim. Kemudian hadis berikutnya wa Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquduni min wajhin ishtadda li. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menjengukku. Ya, ketika aku sakit parah, sakit berat. Jadi kisahnya saat bin Abi Waqqas ini bersama Rasulullah ada di Mekah. Saat bin Abi Waqqas termasuk dari muhajirin, termasuk dari kalangan muhajirin. Ya, kejadian itu pas umrah ataupun haji, antara itu. Ketika para sahabat bersama Rasulullah SAW melaksanakan ibadah. Jadi kemungkinan yang pertama ketika Umratul Qadha tahun ke-7 Hijriah, kemudian kemungkinan kedua ketika Fathu Makkah tahun ke-8 atau pas Haji Wada. Haji Wada tahun ke-10. Baik. Dan kesempurnaan hijrah ketika seorang itu tidak kembali lagi ke tempat yang pernah dia tinggalkan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Haji Wada, Haji perpisahan, beliau nggak lagi tinggal di Mekah, walaupun Mekah sudah menjadi negeri Islam. Ya, Mekah tanah air beliau lahir di sini. Ya. Tapi tetap beliau balik ke Madinah. Karena begitulah hijrah yang sempurna, tidak akan kembali ke tempat yang pernah ditinggalkan. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas saat itu sedang sakit parah dan beliau khawatir meninggal di Mekah. Ya, artinya khawatir hijrahnya nggak sempurna. Gitu. Berat yang dialami saat itu. Karena ada satu lagi sahabat bernama Sa'ad bin Khawlah tinggal di Mekah. Padahal dia termasuk dari kalangan muhajirin, mereka yang berhijrah menuju al-Madinah. Nah, ketika sakit, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguknya. Ya, fakul badal bi mata. Wahai Rasulullah, aku merasakan sakit seperti yang Anda lihat. Ini bukan sedang berkeluh kesah. Boleh hanya menyampaikan tentang keadaan dirinya. Sakit apa sih? Sampaikan begini. Hanya sekedar menyampaikan saja, bukan untuk berkeluh kesah. Itu dibolehkan. Lanjutannya, wa ana humain. Wahai Rasulullah, aku termasuk orang yang punya hartanya saat itu banyak. Wa la yarithuni illa bidati. Dan tidak ada yang mewarisi hartaku melainkan putriku. Jadi saat itu, saat Nabi Waqqas hanya punya seorang putri. Jadi dari ahli warisnya saat itu ya. Dan ternyata
maksimal sepertiga dari total aset seorang. Wasiat yang dimaksud begini jangan. Jadi kalau misalnya seorang punya ini untuk mudah ngitung ya, punya harta 9 miliar, supaya mudah ngitung aja, ya kan? Gede itu. Terus dia ingin berwasiat, ya, dari hartanya itu di jalan Allah. Maksimal itu sepertiganya, berarti maksimal 3 miliar. Nah sisanya untuk siapa? Untuk ahli waris. Wasiat itu gini, wasiat itu untuk kebaikan dia, misalnya untuk bangun masjid, bangun sekolah, kan orang berhak dengan hartanya. Oke. Tapi ketika dalam kondisi mau mati, ya dia nggak boleh sembarangan membelanjakan hartanya. Dia harus lihat ahli warisnya. Ini dalam kondisi seperti ini. Rasulullah mengatakan sepertiga itu sudah banyak. Maka sejak itu, ya, maksimal wasiat yang dibolehkan dari harta seorang adalah sepertiga. Kalau seandainya seorang berwasiat, ya, kepada keluarganya, nanti kalau mati separuh dari harta saya wakafkan, misalnya untuk masjid, untuk sekolah dan sebagainya. Yang dieksekusi hanya sepertiga. Nggak boleh lebih dari sepertiga. Bahkan Abdullah bin Abbas mengatakan seandainya wasiat itu nilainya kurang dari sepertiga, maka itu lebih baik. Misalnya 1/4, 1/5, karena lebih kecil daripada sepertiga. Lalu Nabi SAW menyebutkan alasan kenapa kok maksimal sepertiga. Innaka antadara warathataka agniya khairun min antadarahum 'alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan kurang kemudian meminta-minta kepada orang lain. Kadang-kadang orang berpikir, ya udahlah saya belanjakan jalan Allah seperti itu, keluarganya tak ada, dan keluarganya itu masih butuh harta dia. Misalnya keluarganya belum mandiri, misalnya anaknya belum, ahli warisnya belum mandiri, ya kan? Ya bisa. Beda kalau misalnya keluarganya, ahli warisnya misalnya ini sudah mandiri, sudah punya penghasilan sendiri dan sebagainya, bahkan dia nggak butuh dengan harta warisan tersebut. Maka bisa saja anaknya itu mendukung orang tuanya. Udahlah, Pak, Bu, gitu, pakai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ketika masih kondisinya tidak sehat, entah itu untuk umroh, untuk haji, untuk wakaf dan sebagainya. Didorong untuk itu. Tapi ketika kondisi keluarganya itu dalam keadaan membutuhkan warisan, Rasulullah bilang, kamu tinggalkan keluargamu dalam keadaan cukup, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka kekurangan kemudian minta-minta kepada orang lain. Baik. Nah, itu hadis yang panjang, tapi poinnya adalah bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menceritakan sakitnya kepada Rasulullah SAW, dan itu dibolehkan, dan itu bukan termasuk dari keluhan yang tercela. Ya. Kemudian hadis terakhir pada pagi hari ini dan juga terakhir dari bab hadis dari Al-Qasim bin Muhammad. Qalat Aisyah, ibunda Aisyah, semoga Allah meridainya, berkata, wa ra'sa. Jadi Aisyah pernah sakit kepala, dia mengatakan, aduh, kepalaku sakit. Ini mengandung, boleh seperti ini. Tapi kalau aduh terus kayak gitu, ya nggak boleh. Jadi keluh kesah yang dilarang. Tapi boleh hanya mengabarkan bahwa kepalanya sakit. Kadang-kadang terserah sakit, gitu kan, sakit. Boleh mengandung seperti itu, boleh. Fakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi SAW bersabda, bal ana wa ra'sa. Aku juga lagi sakit kepala. Saat itu Aisyah sakit, Rasulullah juga lagi sakit kepala. Betul kalau hadis, kemudian hadisnya disebutkan secara ini potongan hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, hadis yang sahih dari Bukhari yang menunjukkan bahwa mengabarkan kalau diri seorang sedang sakit itu dibolehkan. Mengabarkan, sekedar pengabaran tanpa ada keluh kesah, ya, keluh kesah kepada sesama. Adapun keluh kesah kepada Allah, memang itulah yang diperintahkan. Hendaknya seorang itu
minta bantuan kepada Allah, minta pertolongannya, minta kelembutannya, dan seterusnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, jadi hal-hal semacam ini itu akan meningkatkan semangat ya, bagi seorang, apalagi ketika menghadapi kondisi-kondisi yang sulit di penghujung hidupnya. Ya, dengan berbesar husnudzan, baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara dengan doa-doa. Ya, ingat sekali lagi, setan itu luar biasa bersemangat untuk menyesatkan manusia walaupun dalam kondisi seperti ini. Ya, maka jangan mudah untuk mengeluh kepada sana, keluhkan segala sesuatunya kepada Allah, minta keringanan kepadanya, minta kemudahan kepadanya agar selamat ya kehidupan di dunia ini, kemudian selamat pula kehidupan di akhirat. Jemaah, itu tadi sejumlah bab dan sejumlah hadis yang bisa kita baca dan kita ulas pada pagi hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelum ditutup silakan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan jemaah. Ada yang tanya mungkin atau diwakilkan aja. Katanya enggak ada yang nanya Ustaz. Jadi wakilin aja. Ya. Jadi tadi Ustaz katakan, jadi kalau kita misalnya bukan mengeluh ya, kalau ada yang nanya, misalnya temen nanya, aduh lagi pusing, sekali aja, aduh lagi pusing itu Pak. Ya. Nah itu gimana tuh? Nggak apa-apa. Boleh ya? Boleh. Aduh lagi pusing. Maaf ya, saya lagi ngobrol gitu, atau lagi mau bertampak ya, saya lagi pusing gitu. Istirahat. Maaf. Hanya menyampaikan, bukan untuk berkeluh kesah, itu boleh. Boleh. Silakan jemaah. Tadi kita sudah bahas, saya ulangi ya, yang sudah kita bahas, anjuran untuk bertanya kepada keluarga si sakit tentang keadaannya, kemudian apa yang diucapkan, bab berikutnya apa yang diucapkan oleh orang yang sudah tidak ada harapan hidup, kemudian juga bab berikutnya disunahkannya untuk berwasiat kepada keluarga orang yang sakit atau orang yang membantu orang yang sakit untuk berbuat baik dan bersabar menghadapi kondisi tersebut. Kemudian tadi bab terakhir tentang ucapan seorang yang sakit, ya, mengadu bahwa dia sedang sakit kepala, sakit tenggorokan atau sakit, bukan dalam rangka mengeluh pada saat. Itu 4 bab yang kita ulas pada hari ini. Silakan ya Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, kalau ada orang yang sedang menghadapi sakratul maut, itu sudah pasti kondisinya tidak baik-baik saja. Apa yang paling pas disarankan atau diarahkan kepada si sakrat, si orang ini dalam ucapan terakhirnya, apakah tauhid atau ada yang lain tadi itu ya? Waalaikumsalam. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lakimu mutakum la ilaha illallah." Tuntunlah ya orang yang mau mati dari kalian dengan kalimat la ilaha illallah, ditalkinlah gitu. Hadisnya sahih dan Muslim. Jadi kalimatnya simpel aja, la ilaha illallah, itu yang dibisikkan kepada
orang yang mau mati dari kalian dengan la ilaha illallah. Oke. Nah, di dalam hadis ini sebagian orang salah paham. Jadi lakin mau tahun, ya, talkinlah orang yang sudah mati, padahal ini belum mati yang ditalkin, bukan yang sudah mati. Kalau sudah mati yang bisa ditalkin. Ya, kita lihat sebagian orang setelah proses penguburan terus ditalkin, ucapin ya la ilaha illallah. Salah. Talkin itu sebelum mati. Jadi itulah dilakukan Rasul. Karena barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Ya kan? Gitu. Jadi talqin di kuburan itu salah, nggak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah itu saat ketika dia masih hidup, masih ada nyawanya. Loh, kalau di kuburan, kalau sudah selesai di kuburan, doa. Gitu. Rasulullah bilang setelah proses penguburan selesai, bilang istaghfiru li akhikum was'alullaha lahu tatsbih. Mohonkan ampunan wahai kalian, wahai jemaah, kepada saudara kalian yang sudah dikubur, dan mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan keteguhan kepadanya. Fa innahu al-ana yus'al, karena sekarang dia ditanya. Ya, pertanyaan rabbuka wa dinuka. Jadi itu yang dilakukan. Jadi begitu selesai penguburan, ya doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu ya. Gitu. Minta pada Allah ya Allah berikan keteguhan kepadanya untuk bisa menjawab pertanyaan di alam kubur. Tapi talqin itu dilakukan ketika masih hidup, ya, ketika sakaratul maut, dan yang diucapkan adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalau sudah diucapkan, ya udah dia selesai, ya, dia sudah berhasil mengucapkan. Kalau dia bicara lagi yang lain, nah tutup lagi la ilaha illallah. Gitu. Jangan terus-terusan, kadang orang kesel gitu, capek. Yang sakit ini capek gitu. Jadi orang yang nuntut juga harus ngerti kondisi orang yang sakit kan gak enak, tidak sedang baik-baik, tidak normal kondisinya. Gitu. Dia kadang butuh rehat sebentar gitu. Kadang pas capek lagi rehat sebentar gitu. Ya kan memang itu keinginan baik dari orang yang masih hidup, masih sehat. Tapi kan lihat kondisi juga gitu. Kondisi dia. Ketika dia sudah berhasil mengucapkan kalimat itu, ya udah dia rehat sebentar. Terus lagi dia ngomong yang lain, tutup lagi. Jadi jadikan la ilaha illallah itu menjadi kalimat terakhir. Jadi begitu. Cukup. Alhamdulillah.